Senyoris, Johnny my friend. Nih sebenarnya mobilnya belum siap dijual karena memang biasanya kita kalau jual mobil itu di detailing dulu. Tetapi gue tidak sabar untuk nge-review mobil ini karena ini salah satu mobil yang paling gue cari, John. Yang paling gue cari karena ini adalah Camry yang berbentuk SUV. Karena mesinnya sendiri ini menggunakan mesin yang sama persis plug dengan CR-V lagi Camry. Gara-gara ngelihat begini jadi ingetnya Camry kan. Ini adalah Toyota Vanguard tahun 2008. Dimana mobil ini sebenarnya paling laku itu di Kanada, di Amerika, dan di negara-negara lainnya yang demen sama SUV yang model-model kayak gini atau kayak Subaru Forester. Tuh, mesinnya masih kotor banget. Tapi dia cuman kotor, John. Bukan berarti dia itu apa namanya, Om? Nggak kerawat ya? Iya. Yeah. Karena nih, gue surprisingly, gue tahu kan, emang yang punya mobil ini tuh salah satu langganan kita juga, dan gue udah ngincar mobil ini dari 2017 dia punya mobil ini tuh. Gue tanya kapan mau dijual, dan dia nggak jual-jual. Dan kali ini udah masuk ke kandang Euro House tuh. Lihat nih koran buat di dalamnya aja tahun berapa, Om? Berapa, John? 2018 tuh. Anjay. Ini koran 4 tahun lalu nih, John. Nah ya, ini mobil tahun 2008 Toyota Vanguard, di mana mobil ini memiliki banyak sekali kelebihan yang akan kita bahas dari awal video sampai akhir video. Sebelumnya kita lihat ini bangkunya. Kelihatannya kalau dari luar nih, Om, kita dari samping, kayaknya cuma 5 seater kan. Tapi sebenarnya dia mempunyai bangku belakang tambahan yang memang kalau boleh dibilang sempit iya, tapi dibilang sempit sekali enggak, karena dia bisa menyesuaikan legroom baris ketiga itu dari baris keduanya. Nanti kita bisa maju mundurin. Dan yang dia cukup unik, kalau lu mau bawa barang yang cukup tinggi, lu mentok sini kan, Om. Ini bisa lu lipat ininya nih. Nah, gini ya. Ini kita lipat gini. Ini barangnya bisa tinggi nih, Om. Ya kan? Karena ini bawahnya dalam. Nah, tapi kalau lu mau bawa barang yang lebih banyak dimensinya, tarik aja gini. Oh, flat deck ya. Tuh, dia jadi flat deck, dan itu bisa kita mundurin lagi. Kita lihat di legroom kedua. Ini posisi sekarang nih, Om. Ya kan? Ini posisi kalau kita mundurin mentok. Tuh, jauh gak? Ini depan lega banget tuh. Iya. Ya, jadi ada 2 plus dan minus. Ini kita lihat. Tuh. Demen sih, Om. Sudah gitu modelnya itu kalau dari belakang, kalau kata orang kayak Baby Prado. Cuman kalau kata Mas Epin, depannya kayak Datsun. Jadi tadi Mas Epin bilang, tumben kok beli Datsun. Waduh, Pin, ini Toyota Vanguard asli dari Jepang, Pin. Ini masih CBU ya, jadi waktu itu importir umum masukin nih, kita lihat. Semua penunjuk-penunjuknya juga masih Jepang. Jadi seperti biasa kita lihat kalau mobil Jepang itu selalu ada stiker emisinya di samping tuh. Pada masanya. Jadi dia ini masuk pertama kali bareng sama generasinya ANH20, Harrier yang Gen 2. Jadi ini memang satu generasi sama itu mobil semua. Jadi kita lihat modelnya itu sekilas mirip Toyota Ace yang versi generasi kedua. Jadi cuman generasi kedua itu Toyota Ace memang tidak selaku yang generasi pertama. Jadi kita jarang banget ngeliat. Itu juga salah satu wishlist gue untuk gue coba. Karena pasti teman-teman tahu kan, gue paling happy dan paling mood itu bagus kalau ketika nge-review merek apa, Om? Toyota. Betul sekali. Kita pengen coba di baris ketiganya ya, Om ya. Ini kita lihat. Oke. Ini posisi kaki. Ini coba kita majuin dikit, Om, boleh kaki. Nah, ini masih bisa tuh, lihat. Cuman memang kepalanya lumayan pegel nih, karena dia cuman penopangnya sampai sini doang nih. Nah, kurang lebih begitu. Oke, kita keluar lagi. Jadi Om Ben, tadi kan bilang di awal video apa sih kelebihannya dari mobil ini dibandingkan mobil-mobil lain yang kira-kira harganya sama-sama kayak gini kan? Ini terus terang harganya juga lebih kurang di atas 200 juta, tapi what you get is very worth it karena salah satunya mobil ini sudah keyless entry. Ya, kita lihat dia udah start stop engine. Lalu bahan joknya juga cukup unik. Dia campuran leather dan juga tengahnya itu sweat Alcantara. Jadi kita lihat tuh. Joknya lucu kan, Om? Kalau kita duduk lama nih nggak panas, tapi juga nggak menghilangkan aura kemewahannya karena di samping-sampingnya itu dibalur dengan kulit asli, John.
Sudah gitu di bagian transmisinya juga, di bagian gardannya mobil ini sudah menggunakan all wheel drive, di mana all wheel drive ini tenaga yang dihasilkan oleh 2400 cc-nya tuh bener-bener enak karena dibagi rata di semua rodanya. Sudah gitu kita kalau mau off-road tipis tuh mobil ini masih kuat. Apalagi mobil ini sudah dilengkapi dengan DAC, itu salah satu fitur unggulan Toyota. Downhill assist control, di mana itu membantu ketika kita lagi di turunan gitu ya, tanpa ada intervensi dari pengemudi, itu dia bisa membantu untuk menstabilkan mobil ketika turun itu nggak terlalu nyerosot gitu, John. Aduh, modelnya manis ya Om ya? Manis banget. Karena lo begitu pakai mobil ini nggak ada yang punya Om. Memang gini, kekurangan dan kelebihan dari mobil ini ketika kita berbicara kekurangan, misalkan lo apes ditabrak orang, memang nyari lampunya kan susah Om ya? Iya. Tapi kalau lo berbicara tentang mesin, shock breaker, dan lain-lainnya masih banyak persamaannya dengan mobil-mobil yang ada di Indonesia. Kayak mesinnya dia ini sebenarnya persamaannya sama Toyota Camry tahun 2008 juga. Jadi mungkin kayak engine mounting, kayak packing-packingnya, kayak segala macam di mobil ini tuh sama persis sama Camry. Jadi plug to plug mesinnya sama, karena kode mesinnya pun juga sama. Oke, di bagian sini nih kita lihat nih, sennya itu memang Toyota kalau bikin lampu batok spion itu hampir semuanya tuh sama. Satu yang kita nggak suka adalah kayaknya kok malas ya bikin desain spion model lain. Tetapi kelebihannya adalah kita masih bisa menggunakan spion mobil yang hampir sama. Jadi kalau lu lihat begini dari sebelah sini Om, ini spion ya, ini tuh mirip sama model Innova 2015 tipe V, ya kan, yang udah model tipis. Fortuner yang tipe VNT. Udah gitu Toyota Alphard ANH 20 yang sudah 2012 ke atas tuh semuanya mirip seperti ini. Cuman bedanya dia udah ada ininya nih, kaca spion bawah. Oke, yuk kita coba ini. Udah nggak sabar nih pengen nyoba. Tapi sebelumnya kita lihat dari depan nih Om. Lampu depannya itu kalau gue lihat dia sepertinya mengaplikasikan dari Toyota Camry versi Australia. Jadi kalau Camry versi Australia itu model lampunya seperti ini. Kalau kalian ngeh dan familiar, kalian pernah lihat Toyota sedan yang hampir mirip kayak Camry lokal, tetapi model lampunya seperti ini, itu Camry dulu pernah masuk untuk menjadi silver bird kalau gua nggak salah. Lalu akhirnya sudah dijual ke publik, ke rakyat biasa, jadi bukan buat perusahaan lagi. Jadi platnya kalau nggak salah udah jadi hitam, tapi mungkin kalian ada yang bisa koreksi, gue lupa ingat. Cuman waktu ke Australia itu gue sering banget lihat Toyota Camry yang lampunya masih model begini gitu. Yuk nyobain yuk. Oke, kita udah masuk di dalam kabin dan kita lihat nih, salah satu keunikan dari mobil ini adalah dia punya model climate nih, ada di sebelah sini nih. Nih Om tuh lihat, unik ya. Tapi kita lihat dia dual zone, jadi kiri kanan itu temperaturnya masih bisa dirubah. Dia punya ini dual zone, terus dia punya AC sudah dilengkapi dengan ion plasma cluster di sebelah sini, bisa dimatiin dan dinyalain di sini. Udah gitu dia udah ada heater, cuman heaternya itu ada di sebelah driver doang nih kayaknya ya, karena dia ada di sebelah sini, nggak ada dua nih. Kalau kita mau bikin USB port masih bisa, ada satu lubang lagi. Lalu apa yang membuat mobil ini kenapa lu bilang bagus Ben? Gini, lu beli mobil second SUV 200 jutaan merek Jepang, kayaknya yang ininya electric seatnya kiri kanan hampir nggak ada. Biasanya electric seat pun adanya hanya sebelah kanan. Ini kayaknya udah lama nggak dipakai nih. Ini mobil hampir 3 tahun diem Om. Iya, terus udah gitu di bagian sininya ada lampu oranye gini. Ciri khas mobil CBU punya lampu kabin bawah nih Om. Jadi kelihatannya tuh mewah ya. Tuh, kacanya juga all auto. Dan tadi pas Om Epin itu kan tukang peredam kita, dia bilang wah platnya tebel nih, nggak perlu diredam nih, mobilnya bagus. Karena memang mobil CBU itu mobil yang paling anti dengan yang namanya down spec. Jadi kita boleh lihat mobil yang masuk secara CBU itu rata-rata fitur-fiturnya tuh masih lengkap, belum ada yang disunat atau dipangkas demi harga yang lebih murah untuk masuk ke Indonesia. Oke, udah tidak sabar nih nyobain lagi nih. Terakhir bawa ini mobil 3 tahun yang lalu nih Om. Karena begitu gue nyoba bawa ini mobil Om,
kok enak, ya kan? Ini di remap gitu-gitunya sama nggak ya sama kayak remap Camry harusnya sih sama, cuman kan biasanya kan ECU-nya dibedain sedikit om. Jadi mungkin nanti akan sedikit berbeda. Setirnya kayak itu ya, kayak Innova yang apa namanya yang lama. Beda tuh om, ini setirnya kan udah kulit. Cuman bedanya dia nggak ada steering control audionya, ya, tapi dia sudah ada cruise control. Oke, kita putar balik nih. Kalau bawa tipis-tipis sore-sore sih enak ya, ada sunroofnya ya. Kalau punya anak kecil seneng ya. Secara posisi nyetir tuh nggak kayak bawa mobil Camry, tapi kayak bawa mobil lebih ke arah apa ya? Dibilang kayak bawa Harrier juga nggak mungkin. Dibilang bawa kayak Land Cruiser nggak mungkin. Dibilang kayak bawa Fortuner tuh nggak mungkin. Ini lebih ke arah kayak bawa mobil kecil, tapi sebenarnya mobilnya gede. Karena posisi duduknya tuh bener-bener tegak, ya kan? Bukan karena joknya gue tegakin ya, tapi emang posisinya tuh kayaknya tuh bener-bener aware sama jalanan banget nih. Tuh. Terus daya pandang kacanya gede. Cuman memang kalau kita ngelihat mobil ini dari eksterior dan interior, butuh waktu yang lama untuk pemahaman dari bahasa desain mobil ini, karena model ininya bulat, tapi di tengahnya kotak, ya kan? Terus di bagian sini-sininya, jadi mungkin kalau orang yang lebih eksentrik atau orang yang nggak kepengen sama kayak orang lain, baru biasanya pada demen beli mobil ini om. Gimana om? Enak gak di dalam mobilnya? Enak sih ya. Jujur aja, jujur. Ini kan Camry, kalau si Alphard kan mesin Camry juga. Betul, tetapi kalau kita bilang ini semewah Camry kayaknya enggak ya. Nah, Ya, tetapi fitur-fitur yang ada di mobil ini cukup untuk memanjakan orang lah ya. Kayak contohnya nih, Matic-nya udah Triptonic, dia udah ada ion plasma cluster, udah ada heater, dual zone kiri dan kanan, cruise control, start stop engine. Gua rasa sudah cukup teknologi ini untuk memanjakan kalian di tahun 2022. Walaupun teknologi ini tuh boleh dibilang mundur 12 tahun om ya. Jadi mungkin di 12 tahun lalu semua teknologi ini tuh masih mewah. Zaman dulu siapa yang bisa bikin start stop engine? Yaris tipe S, ya kan? Harrier pun belum ada yang start stop engine tahun segitu gitu. Pajaknya sendiri lumayan nih John. Kayaknya gara-gara mobilnya ini masih boleh dibilang, karena mobil CBU ini kan kayak Velfire. Ada yang mahal, ada yang murah. Nah ini pajaknya lumayan nih, sekitar 6.600.000. Lumayan om ya. Kayak misalkan kalau 6 juta itu harusnya mobil di angka 300 jutaan. Berarti kita tahu barunya ini mobil mahal om. Ketika udah beli di angka 200-an udah sangat worth it gitu. Kita lihat bagian depan lagi yuk. Oke, ini kita udah di bagian depan lagi. Kalau dilirik-lirik modifikasi apa kira-kira yang cocok sama mobil ini, I suggest ada dua hal yang bisa dilakukan. Velg turunin dari 17 ke 16, pakai velg kalengnya RAV4, lalu ganti BF Goodrich 235 70 16, pasti cakep. Terus yang kedua, mungkin kalau kalian mau lebih kelihatan GDM, pakai 17 lagi yang lebar 8,5 rata, tapi yang flat face NKRPF1 dengan ban Michelin. Bannya mungkin kita bisa pilih di 235 560 17 atau 245 55 17. Itu salah satu opsi yang bisa kita lakukan di velg ini. Karena sekarang ini 225 65 17. Jadi mungkin kita harus pakai di 235 65 17. Karena kalau ngelihat begini nih masih sedikit harus dikeluarin sedikit biar lebih gagah. Nah, tuh sunroofnya dia lebar om. Dan kacanya dia sudah model tinted. Kita lihat nih, dari sini kelihatan nggak om? Tuh, beda ya? Ya, jadi dia udah model tinted dari sini ke belakang seperti mobil CBU pada umumnya. Terus mungkin kalau kita punya garasi yang agak sempit, ada kekurangannya adalah bagasinya pembukanya harus derajatnya agak lebar nih om. Ya kan, memang nggak simpel kalau misalkan kita buka begini kan kita ada pegas untuk bantuin tinggal ke atas gitu. Tapi ya plus dan minus sih, bagasi begini unik juga kan. Terus kita kalau mau ngelipet jok juga gampang. Gini satu step, lalu
lalu dibuka ditutup gitu om. Jadi mau nggak ditukar Greco? Mau banget. Pajaknya bikin lu nangis tapi om. Iya, gila pajaknya. Iya, jadi ini adalah Toyota Vanguard yang ada di Euro House. Kalau kalian berminat, untuk harganya itu masih di atas 200 juta lebih sedikit. Jadi buat teman-teman yang minat bisa hubungin gua. Pajaknya juga masih panjang bulan 9. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa di-subscribe dan juga selalu ingat kalau kalian mau beli mobil, belilah sesuai kebutuhan, jangan beli sesuai keinginan. Oke, bye-bye.